Hai semuanya, perkenalkan, nama aku Maria Alicia Liadi dari kelas 9C nomor absen 16 SMP Santa Maria 2 Sidoarjo. Nah, kali ini aku akan memberitahu ke kalian tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, pasti kalian ada yang tanya kayak gini, apa sih tujuannya kita mempelajari rangkaian listrik seri dan paralel? Lalu, apa sih rangkaian listrik seri dan paralel itu? Dan yang pasti kalian tanyakan adalah bagaimana sih caranya membuat rangkaian listrik seri dan paralel? Nah, agar pertanyaan kalian itu terjawab, tonton terus sampai habis. Tujuan dari kita mempelajari rangkaian listrik seri dan paralel adalah yang pertama yaitu agar kita mampu menjelaskan konsep dari rangkaian listrik. Nah, yang kedua yaitu agar kita mampu membedakan mana yang rangkaian listrik seri dan mana yang rangkaian listrik paralel. Nah, yang ketiga adalah agar kita mampu membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Sekarang, aku akan menjelaskan apa itu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik seri itu adalah rangkaian yang disusun secara berderetan dan arus listriknya sejalur. Nah, sedangkan untuk rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang disusun secara sejajar dan arus listriknya itu bercabang. Dan jadi kata kunci pembeda rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel adalah kalau rangkaian seri itu disusun secara berderetan dan arus listriknya sejalur. Sedangkan untuk yang paralel adalah disusun secara sejajar dan arus listriknya bercabang. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, kardus sebagai alas dari rangkaian listrik, lalu kabel serabut. Di sini aku menggunakan kabel yang panjangnya 1 meter. Kalian bisa pakai ukuran panjangnya bisa variasi, bisa bebas tergantung kebutuhan kalian. Lalu baterai sebagai sumber listrik. Di sini aku menggunakan yang tipe D. Kan juga bisa pakai tipe-tipe yang lain seperti AA atau AAA atau tipe C atau tipe 99 volt, bebas. Lalu lampu, ini aku menggunakan bola lampu 3,8 volt. Ini sudah beserta fittingnya. Ini di toko-toko juga banyak sih sebenarnya. Lalu saklar, di sini aku menggunakan saklar yang 2 kaki. Kalian juga bisa pakai yang 3 kaki, tergantung kemauan, kebutuhan dan kemauannya kalian. Lalu gunting untuk memotong kabel-kabelnya, dan isolasi listrik untuk menempelkan kabel, baterai, saklar, dan lampunya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pertama kita memotong kabel ini, kabel serabut, dan kita ukur dan kita potong terlebih dahulu supaya ukurannya bisa sesuai. Seperti kita ukur dulu agar kabel yang kita potong bisa pas, bisa sesuai. Lalu kita gunting. Setelah itu kita buka ujung-ujungnya agar tembaganya agar tembaganya ini bisa kita hubungkan, karena yang kalau tidak dibuka dulu ujungnya nanti tidak bisa dihubung, nanti arus listriknya nggak bisa itu. Jadi kalau mau buka itu kalian harus guntingnya pelan-pelan, jangan sampai kabelnya putus. Seperti ini kira-kira.
putus. Gunting pelan-pelan. Dan jangan jangan terlalu kencang gitu. Dan pada langkah ini memang kalian harus sangat berhati-hati agar kabelnya tidak putus, agar tidak putus itunya, dan rangkaian listriknya bisa nyala. Nah, kira-kira seperti ini udah mulai terbuka, mungkin nggak terlihat kamera ya. Lalu kita coba buka. Kita buka ininya, ditarik saja, ditarik. Nah, jadi seperti ini. Ini yang menjadi penghubung arus listriknya, yang menghubungkan. Begitu juga dengan ujung satunya, lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama juga pada ujung kabel yang satunya. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita hubungkan dari ujung saklar yang ini ke kabel ini. Oh, tapi sebelumnya ujung kawatnya ini kita kalau bahasa kasarnya jadi dipelintir, kalau anggapannya nggak tahu bahasa bakunya bagaimana, dipelintir supaya supaya kabel tidak ada yang kayak terhubung gitu. Dipelintir supaya mudah dimasukin, lalu kita hubungkan dengan kita masukin kabelnya ini ke lubangnya, lubang ini bisa lihat ya. Lalu kita masukkan lalu kita ini sambil dipelintir juga supaya kabelnya supaya lancar intinya. Lalu kita hubungkan kabel ke lampunya, ke lubang fittingnya ini. Kawat tembaganya ini juga harus dipelintir juga supaya bisa masuk ke kabelnya, masuk ke lampunya. Seperti ini. Lalu kita tekuk, kita lipat supaya bekerja dengan baik. Lalu kita pelintir juga di sini, lalu dipelintir. Habis itu kita tata dulu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita taruh di atas kardus. Lalu juga kita kita tempelkan dengan isolasi listrik agar tidak goyang dan tidak lepas itunya. Nah, setelah itu jadi baru segini dulu. Nah, habis itu kita tempelkan baterai ini ke rangkaiannya supaya tidak lepas, supaya bisa tertempel dan tidak goyang dan tidak lepas.
setelah itu kabel yang ini kita hubungkan ke ujung yang ini, saklar yang ini ya, apa ya, nggak kelihatan ya, maaf. Lalu kita hubungkan. Nah kalau misalnya apa itu, kalau kawatnya gini kuat dan terlalu panjang seperti ini, bisa kalian potong juga. Jangan lupa dipelintir supaya mudah untuk dihubungkannya. Nah setelah jadi seperti ini belum terhubung ke baterainya. Bentar, aku sambil perbaiki karena ini terlalu ini mungkin kurang kuat aja, ini baterai apa instansinya ke baterainya. Setelah itu kita hubungkan kabelnya ini ke baterai. Dan untuk menghubungkan kabel ke baterai, kita tempelkan kabel di ujung baterai yang tengah-tengah ini ke pakai isolasi listrik. Nah, untuk membuat rangkaian paralel, langkah-langkahnya memang hampir sama dengan membuat rangkaian seri. Nah, tapi perbedaannya itu di susunannya. Jadi susunannya itu rangkaian paralel dan seri itu berbeda. Nah, kali ini aku akan memperagakan cara membuat rangkaian paralel. Nah, untuk kali ini memang kita langkahnya hampir mirip, cuman sekarang aku tata dulu. Lalu aku tempel dulu baterainya biar gak lepas. Ingat untuk cara buka kabel, jangan dipotong sampai putus, tapi potongnya pelan-pelan ya. Seperti ini ujungnya ditarik, habis itu ini, nah seperti itu caranya. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Nah, kalau untuk rangkaian paralel, pasti kalau kalian nggak tahu caranya buka bagian tengah tapi tanpa memutus gitu, kayak yang biasanya kan kayak seperti ini. Seperti yang pasti guntingnya pelan-pelan ini. Nah, kalau untuk bukanya, jadi kalian bisa lihat ini ya, ada ininya, ini kalian bisa kayak apa nih, digunting ini, digunting dikit-dikit biar gak putus gitu ya. And all those midnight secrets told will take them to the grave. So when I'm gone, oh when I'm gone. Nah, jadinya seperti ini ya. Bisa terbuka aja gini. Maaf ini tergunting dikit dulu ya, tapi nggak apa-apa.
close to the sun. Nah, oke, jadi ini hasil jadi dari rangkaian seri dan paralel. Sebentar, aku nyalain dulu ini yang rangkaian seri. Sebentar ya. Nah, oke. Jadi untuk rangkaian seri itu seperti yang tadi aku bilang, tadi di awal rangkaian seri itu arusnya sejalur dan disusun secara berderetan. Nah, jadi maksudnya berderetan itu ya ini lampunya ini apa? Disusunnya kan sederet gini, satu deret dan arusnya sejalur. Jadi nggak ada arus apa ya cabangnya. Jadi lurus gini doang gini ya. Nah, habis itu kalau dimatiin, nah lampunya mati semua ya. Nih, ini ya. Mati, ini juga mati. Kalau dinyalain lagi ya nyala, tapi ini lampunya nyalanya kecil dan ini juga ini kelihatan dikit guys. Kelihatan nggak? Ya mungkin kalau nggak kelihatan mohon maaf ya. Mohon maaf karena ya begitu. Nah, kalau untuk rangkaian paralel disusun secara sejajar dan arusnya bercabang. Jadi kenapa kok dibilang bercabang? Karena ini ada cabangnya ini. Aku pakai gunting aja karena nanti kesetrum. Ini cabang ini sama yang ini cabang yang ini. Nah, ini kan dalam kondisi mati nih saklarnya. Kalau aku nyalain kan nyala semua. Kalau aku matiin ya cuma mati satu. Lampu satunya ini nggak ikut mati. Ya jadi segitu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dan bagaimana kita membuat rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Apabila kalian punya kritik dan saran, kalian bisa menuliskan kritik dan saran itu di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa like video ini, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.